Sudah? Kita lanjut pembahasan berikutnya. Sudah? Insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kedua di malam hari ini. Pembahasan yang mungkin kita sering dengar nama orang tersebut, tapi tidak pernah kita mengenal biografinya. Tidak pernah kita membayangkan orang itu adalah ulama besar. Bukan cerita yang kita ceritakan atau kisah-kisah yang diceritakan tidak ada asalnya. Ini ada asalnya. Cerita tentang atau biografinya kepada Imam Sayyidi Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Kita sering mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani atau Al-Imam Abdul Qadir Jailani. Bahkan kebanyakan di antara masyarakat kita Al-Fatihah, mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kita sering mendengar tentang nama beliau. Pernahkah Anda baca biografinya beliau atau mengenal beliau lebih dalam? Dan kita sering mendengar tariqat Qadiriyah. Artinya tariqat yang sumbernya daripada Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Abdul Qadir Al-Jailani itu namanya dan nasabnya, nama beliau Abdul Qadir ibn Abi Salih Musa Jinki. Beliau itu bersambung kepada Ibnul Hasan Al-Muthanna, Ibnul Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka beliau salah satu keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu disepakati oleh para ulama bahwasannya beliau itu salah satu keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengingkari nasabnya beliau kepada Imam Ali bin Abi Talib. Itu seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Ad-Dail ala Tabaqatil Hanabilah. Beliau mengatakan bahwa tidak sahih nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang benar beliau nasabnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil-dalil Imam Ibn Rajab dan orang-orang yang berpendapat dan seperti beliau itu dalilnya mereka lemah, tidak diakui oleh para ulama kita. Kunyah dan laqabnya Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Sepakat para ulama sejarah bahwasannya panggilan Imam Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah Abu Muhammad dan dinisbahkan Al-Jailani atau Al-Jaili. Kadang-kadang disebut Imam Abdul Qadir Al-Jailani atau Imam Abdul Qadir Al-Jaili. Dan sebagian panggilan yang diberikan oleh ulama kepada beliau adalah gelar atau julukan Al-Imam. Maka disebut Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Atlaqahu alaihi Sam'ani, salah satu ulama memberinya gelar Imamul Hanabilah, imamnya para ulama mazhab Hambali, wa syaikhuhum fi asrih, orang yang paling tinggi derajatnya dalam mazhab Hambali di masa beliau. Naqalahu, dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, beliau memberi julukan kepada Imam Abdul Qadir Jailani dengan Syekhul Islam. Masya Allah. Itu adalah tingkatan atau gelar yang sangat tinggi di dalam umat Islam. Kelahiran Imam Abdul Qadir Jailani fi baldat Jailan, wa hiya biladun mutafarriqa wara' Tabaristan. Itu beliau itu ada atau dilahirkan di kota, di tempat namanya Jailan. Itu selatan Laut Utu Kaspia yang sekarang menjadi provinsi Mazandaran di Iran. Dan sebagian mengatakan bahwa dia lahir di sekitar daerah Irak atau Baghdad di Irak. Wallahu a'lam bishawab. Wa yuqalu laha Ikil wa Kailan. Tempat tersebut disebut dengan Ikil atau Kailan. Dan beliau dinisbahkan, orang-orang yang dinisbahkan dari Jailan tersebut dinisbahkan, dibilang orang Jaili atau orang Jailani atau pakai kaf Kailani. Maka sebagian penulis kitab-kitab biografi beliau menulisnya Al-Imam Abdul Qadir Al-Kailani. Maka Al-Kailani, Abdul Qadir Al-Kailani, Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Qadir Al-Jaili. Itu tiga-tiganya yang dimaksud adalah Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu lahir pada tahun 471 Hijriah. Di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Dan dikatakan beliau juga lahir pada tahun 470 Hijriah.
perjalanan beliau menuntut ilmu. Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah meninggalkan tempat tinggalnya atau tempat kelahirannya Jailan menuju ke Baghdad. Haitsu dakhalaha sanad 488. Beliau masuk ke kota Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Dan umur beliau ketika waktu itu 18 tahun. Dan beliau bertemu dengan banyak ulama yang terkenal di negeri Irak atau di Baghdad. Dan beliau belajar dari semua ilmu. Ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga beliau menjadi alim di berbagai ilmu agama. Maka Imam Az-Zahabi menyifati beliau atau memberi gelar kepada beliau Asy-Syaikh. Perhatikan, Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-Alim, Az-Zahid, Al-Arif, Al-Qudwah, Syekhul Islam wa Alamul Awliya Muhyiddin. Masya Allah. Coba gelar itu semua disebut Asy-Syaikh, disebut imam, alim, orang ahli zuhud dan arif kepada Allah, dan qudwah, dan disebut Syekhul Islam, Alamul Awliya, subhanallah, dan disebut Muhyiddin, orang yang memperbarui agama. Dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasannya Imam Abdul Qadir itu Syekhul Asr. Itu beliau adalah guru, semua guru di masanya. Wa qudwatul arifin, semua orang-orang ahli makrifat itu mengikuti beliau jejaknya. Wa sultanil masyayikh, itu sultannya para syekh, kata Imam Ibn Rajab. Sahibul maqamat, beliau yang punya darajat-darajat tinggi. Wal karamat, dan beliau punya karamah yang bisa diperlihatkan oleh Allah SWT itu bersama para wali. Dan itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sepakat bahwa para wali itu punya karamah, tidak ada yang mengingkari sama sekali. Di dalam akidah Ahlus Sunnah Jamaah kita meyakini bahwa orang-orang saleh itu ada karamahnya. Sampai Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa saya tidak mengenal ulama punya karamah lebih banyak daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Talab al-ilma 32 sana. Beliau belajar ilmu agama selama 32 tahun. Masya Allah, 32 tahun. Seumuran siapa ya? 32 tahun itu beliau belajar ilmu agama. Darasa fiha, beliau mempelajari berbagai macam ilmu. Ilmu syariah. Kemudian beliau duduk untuk mengajar dan memberi nasihat, memberi mauizat. Sesudah beliau berisi, sudah 32 tahun belajar, baru bisa beliau mengajar. Itu pada tahun 520 Hijriah. Dan selama beliau menuntut ilmu itu, beliau merasakan sangat kesulitan dan kepahitan yang beliau rasakan itu. Sampai beliau Masya Allah tidak dipatahkan oleh semangatnya, beliau ingin menjadi salah satu ulama besar. Maka Imam Abdul Qadir Al-Jilani selama pendidikannya atau menuntut ilmu itu beliau karena dia orang miskin, itu tidak punya apa-apa. Dan orang-orang miskin itu ketika mempelajari ilmu itu sangat sulit. Apakah kalau dia buat belajar atau beli buku dan lain sebagainya, dia pasti makanannya akan berkurang. Kalau dia makan berarti nggak bisa belajar dan lain sebagainya. Guru-gurunya, sekarang kita mengenal guru daripada Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, Abu Sa'id Al-Mubarak Ibn Ali Al-Makhrami. Beliau adalah guru atau Syekh Al-Hanabilah, syekhnya para ulama mazhab Hambali. Beliau wafat pada tahun 513. Yang kedua, beliau belajar bersama Abu Wafa Ali Ibn Uqail Ibn Abdullah Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Allamah. Al-Allamah itu lebih tinggi derajatnya daripada alim. Pandangannya itu luas, ilmunya lebih luas daripada alim. Syekhul Hanabilah, beliau itu wafat pada tahun 513 Hijriah. Beliau belajar bersama Syekh Al-Imam Hammad ibn Muslim Ad-Dabbas. Dan beliau belajar bersama Abu Muhammad ibn Ja'far ibn Ahmad Al-Baghdadi. Beliau itu seorang muhaddits, ulama hadis, thiqah, orang yang terpercaya riwayatnya, ma'mun, alim salih, alim dan salih. Beliau itu wafat pada tahun 500 Hijriah. Kedudukan Imam Abdul Qadir Al-Jilani menurut para ulama, itu biasa ada pujian-pujian ulama kepada orang-orang tertentu.
Cukuplah untuk mengenal Imam Abdul Qadir Jailani pujian Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi'annahu min asy-syuyukhil kibar, salah satu syekh besar kata beliau. Itu dalam kitab Fatwa Ibn Taymiyah jilid 10 halaman 463. Thumma syahida lahu bi'annahu min a'zam masyayikh zamani fil amri bit-tamassuk bisyari'ah. Beliau menyaksikan bahwasannya itu syekh yang paling agung, yang paling besar pada zamannya, dan orang yang berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sam'ani mengatakan Imam Abdul Qadir Jailani itu faqih salih, orang ahli fikih, pakar fikih, orang yang salih. Dayyin khairun kathir, kathirud dzikri daimul fikr. Dia orang yang baik. Beliau itu berbanyak zikir kepada Allah. Beliau itu banyak fikirnya, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sari'ud dam'ah. Beliau itu kalau apa aja itu hatinya lembut, cepat tersentuh beliau, langsung meneteskan air mata. Tafaqqaha 'ala al-Makhrami. Beliau belajar fikih bersama Imam Makhrami, dan beliau itu bersahabat atau bersama Syekh Hamad Dabbas. Kemudian qala Abu Bakr al-Baghdadi Syekhul Iraqi fi waqti, syekhnya para ulama Irak pada masanya. Wa man tadribul amthal binuri basirati, semua memberi contoh dengan cahaya basirah, hati yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa safa sarirati, kebersihan hatinya. Lahu karamatun masyhurah wa akhbar mudawwana mastura. Beliau punya karamah yang terkenal. Karamatnya Imam Abdul Qadir Jailani terkenal, dan kabar-kabarnya, berita-beritanya itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab tentang Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai ibnuhu, anaknya Abdul Wahab, pernah menceritakan, kana walidi, perhatikan para jemaah, kana walidi rahimahullah, ayahku semoga Allah merahmatinya, yatakallam fil usbu' 3 marrat. Beliau punya majlis seminggu 3 kali. Wa kana yahduruhu al-ulama wal fuqaha wal masyayikh wa ghairuhum. Dan itu majlis Imam Abdul Qadir Jailani dihadiri oleh para ulama dan pakar fikih, ulama fikih dan para masyayikh. Wa muddat kalami 'ala an-nasi 40 sana. Beliau itu menasihati orang, memberi nasihat, mau'izah, mengajar selama 40 tahun. Awalnya pada tahun 521 Hijriah dan akhirnya pada tahun 561 Hijriah. Wa kana yaktubu ma yaqul fi majlis 400 mahbara. Bahkan di majlis Imam Abdul Qadir Jailani, kalau beliau seminggu 3 kali punya majlis, ada 400 ulama menulis apa yang disampaikan beliau. 400 ulama. Masya Allah. Itu di dalam kitab Bahjatul Asrar Lishantufi halaman 95. Imam Abdul Qadir Jailani itu orang sesat apa orang Ahlus Sunnah? Beliau itu adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau itu manhajnya di dalam akidah, beliau menjelaskan bahwa bahkan sering di dalam majlis-majlisnya beliau menyebutkan bahwasannya i'tiqaduna i'tiqadus salafus salih was sahabah. Keyakinan kami adalah keyakinan atau akidah kami adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para salafus salih. Itu dinukul oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Sayr A'lamun Nubala jilid 20 halaman 442. Hatta annahu yatlub min Allah ayyumitahu. Bahkan beliau pernah meminta agar Allah wafatkannya beliau di atas mazhab Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Contohnya pernah mengungkapkan beliau di dalam kitab Al-Ghunyah, itu karangan Imam Abdul Qadir Jailani, di dalam halaman jilid 1 halaman 55. Beliau pernah mengatakan, qala al-Imam Abu Abdullah, beliau mengungkapkan dalam majlisnya, beliau berkata, Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah mewafatkan kami atas mazhab beliau, dan semoga Allah pertemukan kita, Allah bangkitkan kita, kumpulkan kita bersama golongan Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti beliau di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan akidahnya, pendapat beliau, contohnya kita sebutkan beberapa pendapat, bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Beliau mengatakan bahwa orang muslim yang melakukan dosa besar, kita bilang tadi, tidak mengeluarkannya dari Islam.
akan tetapi disebut dia orang fasik, orang ahli maksiat, tapi dia dibawa kehendak Allah, masyiahnya Allah. Allah bisa memaafkannya dan Allah bisa menyiksa orang tersebut. Itu diungkapkan dalam kitab Al-Ghunyah jilid pertama halaman 65. Beliau berpendapat bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin akan melihat Allah di dalam surganya di hari kiamat nanti. Beliau beriman kepada siksa kubur dan kenikmatan dalam kubur. Beliau mengimani bahwa nanti ada munkar dan nakir. Dan beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah akan memberi syafaat kepada orang-orang ahli dosa besar dan orang-orang yang membawa dosa. Rasulullah akan memberi syafaat kepada mereka. Ulama atau Syekh Abdul Qadir Jailani itu salah satu ulama mazhab Hambali yang terkenal. Tapi beliau disebut ulama sufi. Apa pengertian tasawuf menurut Imam Abdul Qadir Jailani? Kata beliau, "Unzur li nafsika nadrati rahmah wa syafaqah." Perhatikan, lihatlah dirimu dengan apa? Penuh kasih sayang. Waj'alil kitaba was sunnah amamaka wanzur fihima wa'mal bihima. Jadikan Quran dan sunnah di hadapanmu. Lihat terus, memandang terus Quran dan sunnah, dan harus beramal daripada apa yang ada di dalam Quran dan sunnah. Wala taghtarra bil qil wal qal. Jangan engkau tertipu dengan ucapan ini dan itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang diperintahkan Rasul maka ambillah kalian. Itu diungkapkan dalam kitab Futuhul Ghaib di Syekh Abdul Qadir Jailani halaman 30 majlis 36 halaman 65. Dan di dalam kitab Al-Fathur Rabbani majlis ke-11, majlis yang ke-11 halaman 41. Imam Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa tasawuf itu berdiri di atas berapa sifat. Tasawuf itu yang kita sering dengar orang ahli tasawuf, orang sufi, itu berdiri dari beberapa sifat. Pertama, sakha, kedermawanan, orang yang dermawan. Sumbernya apa? Beliau itu apa? Qudwahnya siapa? Imamnya siapa di situ? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dikenal orang yang dermawan alaihissalatu wassalam. Yang kedua, ridha. Beliau merasa bahwa sufi itu orang yang harus ridha. Pertama harus dermawan. Jika ingin mendapatkan kemuliaan, yang kedua harus ridha. Dan itu beliau menunjukkan bahwasannya Ishaq seperti Nabi Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seolah-olah itu beliau berpendapat bahwa yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim itu bukan Ismail tapi Ishaq. Itu salah satu pendapat yang lemah. Karena pendapat yang kuat adalah yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga adalah sabar. Orang sufi itu harus dermawan, ridha dan sabar sekaligus. Keduanya siapa? Rujukannya siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika beliau ditimpa penyakit, kemudian beliau bersabar atas penyakit tersebut. Kemudian 4 isyarat. Keduanya isyarat itu. Keduanya siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi itu mendapatkan petunjuk, ada isyaratnya, ada petunjuknya. Seperti Nabi Zakaria pas masuk ke tempatnya ibadah Maryam alaihissalam, dia lihat ada buah-buahan yang ada di musim panas, ternyata ada di musim dingin. Yang musim dingin ada di musim panas. Dia bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Wahai Maryam, dari mana engkau dapat makanan tersebut? Qalat huwa min indillah. Dia berkata, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi hamba itu rizki dari mana dia tidak duga itu. Dia datang rizki. Maka Nabi Zakaria memahami ada isyaratnya bahwa Allah itu mampu, Allah itu qadir. Allah itu mampu subhanahu wa ta'ala sebagaimana memberi Maryam makanan yang buah-buahan musim panas ada di musim dingin, dan sebaliknya Allah mampu memberikan saya anak. Karena Nabi Zakaria pada waktu itu belum mendapatkan anak. Lalu beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Langsung dalam surat Al-Imran. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan waktu itu langsung Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang tasawuf itu harus memiliki sifat tasawufnya. Tasawufnya apa? Sumbernya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilihmu daripada semua manusia dengan firman-firman yang aku berikan kepadamu. Yang keenam adalah siyaha. Siyaha itu senang berjalan di muka bumi. Itu adalah sifatnya orang ahli tasawuf. Siapa sumbernya atau kudwahnya? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu disebut orang ahli siyaha, senang ke sana kemari gitu, berjalan di seluruh dunia. Yang ketujuh adalah al-faqru. Dia selalu membutuhkan Allah, selalu minta bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah. Itulah kudwahnya atau rujukannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau memberi sifat orang-orang yang sufi yang sebenarnya adalah as-sufi man safa batinuhu wa zahiruh. Orang sufi itu yang bersih batinnya dan lahirnya dengan dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya di sini, apa yang menyebabkan atau faktor-faktor yang membuat Imam Abdul Qadir Jalani menjadi salah satu ulama sufi, sedangkan beliau itu mazhab Hambali? Bagaimana beliau bisa menjadi salah satu ulama sufi? Pertama, karena beliau itu tumbuh di dalam keluarga yang saleh. Ayahnya termasuk orang-orang yang saleh dan orang ahli ibadah, dan ibunya Fatimah Ummul Khair binti Abi Abdullah As-Sawma'i, orang ahli ibadah terkenal. Maka itu kalau kita tumbuh di dalam keluarga yang baik, yang saleh, maka kita ikut menjadi anak yang saleh. Yang kedua, karena beliau itu berhubungan dengan orang-orang sufi pas beliau sampai masuk Baghdad, Irak. Beliau bertemu dengan banyak ulama. Sesudah beliau mempelajari Al-Quran, mempelajari mazhab Hambali, beliau mempelajari tasawuf dan ilmu-ilmunya. Dan beliau juga karena bermusahabat dengan Imam atau Syekh Hamad Ad-Dabbas, salah satu ulama tasawuf. Kenapa beliau menjadi salah satu ulama sufi? Karena beliau melihat perilaku sebagian ulama fikih, bahwasannya mereka itu sudah jauh daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka itu berusaha menjual agamanya, dan sekarang itu sangat banyak. Itu mereka menjual agamanya karena hati mereka sudah kosong daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak kayak seolah-olah tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-makanan 'aliyah wal manzilah rafi'ah allati kanat litasawuf fi zaman. Kedudukan orang-orang ahli tasawuf di zaman beliau, maka itu salah satu faktor yang menjadi beliau sebagai ulama tasawuf. Kemudian beliau itu apa kata beliau? Sikapnya beliau terhadap ilmu dan amal perbuatan. Pernah beliau menasihati salah satu muridnya, beliau mengatakan, apabila engkau ingin kebahagiaan, fashab syaikhan aliman. Engkau harus berdekat atau bermusahabah atau dekat atau belajar kepada seorang syekh yang alim dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, wa ilmuhu yu'allimuka wa ya'dibuk. Dengan ilmunya syekh itu akan atau guru itu akan mendidikmu, akan mengenalkanmu kepada jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan bahkan beliau berkata, apabila engkau tidak mengikuti Quran dan Sunnah dan tidak memiliki syekh yang arif, maka itu engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Bahkan beliau memberikan wasiat, nasihat kepada para pengikutnya beliau, orang-orang ahli tarikatnya. La yahlif, nasihat beliau harus tidak boleh engkau bersumpah atas nama Allah, jujur, bohong, sengaja atau lupa. Sama sekali jangan menggunakan sumpah Allah itu dalam hal apapun menurut beliau. Jangan. Yang kedua, an yatajannabal kadhib la hazilan wala jaddan, menjauhi perkataan dusta, itu bercanda maupun serius. Yang ketiga, an yahdhar an ya'ida ahadan syai'an fayukhlifu, jangan sampai anda menjanjikan sesuatu kepada orang lain lalu anda mengingkarinya. Yang keempat, berusaha jangan melaknat sesuatu apapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau sesuatu tersebut itu sebesar zarrah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Artinya sebesar semut, walaupun semut itu jangan engkau dihina. Kenapa? Karena itu adalah salah satu umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, jauhilah berdoa atas orang-orang lain, melaknat orang-orang lain walaupun dia pernah menzalimi kita. Biarkan Allah yang hukum dia di akhirat.
Yang keenam, alla yaqta'a asyhada ala ahad min ahli al-qiblah bisyirkin wala kufrin wala nifaq ab'ad 'an ad-dukhul fi 'ilmi Allah wa ab'ad min maqtillah. Jangan Anda memutuskan bahwa fulan itu orang muslim itu kafir atau musyrik atau dia munafik. Jangan terburu-buru memvonis orang seperti itu. Itulah adabnya ulama tasawuf. Itulah yang ditanamkan di dalam diri kita, jiwa kita. Jangan segera memvonis itu kafir, musyrik, ahli bid'ah atau ahli maksiat atau orang itu orang munafik. Karena itu akan menjauhkan kita masuk ke dalam atau mendapatkan ilmunya Allah, atau menjauhkan kita atau mendatangkan murkanya Allah. Itu orang-orang yang seperti itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau lagi nasihatnya? An yajtaniban nazar ila al-ma'asi, berusaha jangan melihat maksiat. Wa yakuffa anhu jawarihu, berusaha untuk menjaga anggota tubuh Anda daripada maksiat. Yang kedelapan, yang bagi lahu an yaqta'a tama'ahu min al-adamiyyin wa la yatma'u nafsahu fima fi aydihim. Usahakanlah dirimu agar tidak punya urusan dengan manusia. Putuskan semua harapanmu kepada manusia. Dan jangan memikirkan yang ada di tangan manusia. Mikirkan Allah. Allah atur segala-galanya. Yang kesembilan, at-tawadhu', harus punya sifat rendah hati. Li'annahu bihi yushayyad mahallul 'abid wa ta'lu manzilatah. Karena dengan tawadhu itu Allah akan angkat derajatnya orang ahli ibadah. Itu disampaikan dalam kitab Futuhul Ghaib lil Imam Abdul Qadir Jailani, artikel nomor 78, makalah nomor 78, halaman 117. Perhatikan adabnya syekh bersama murid dan murid bersama syekh dan lain sebagainya. Wajibnya seorang murid dalam mazhab atau dalam tariqat Qadiriyah, tariqatnya Imam Abdul Qadir Jailani, pertama, al-i'tiqadus sahih, keyakinan yang baik yang berdasarkan itu Al-Quran atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan para salafus salih. Itulah akidah yang benar yang berdasarkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah dan para salafus salih. Yang kedua, harus Anda jujur, bersungguh-sungguh dan ikhlas bersama Allah, wal istimrar fi ibadatihi wa mardatihi wa mahabbatihi wa kullu ma yuaddi ila qurbi, dan harus terus-menerus beribadah kepada Allah, berusaha mendapatkan keridhaan Allah, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan semua amalan yang mendatangkan cintanya Allah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al-hadharu min at-taqsir wa mukhalatat al-muqassirin. Hati-hatilah jangan sampai ada banyak kekurangan dalam ibadahnya, dan jangan Anda bergaul bersama orang-orang yang itu orang melalaikan ibadahnya, zikirnya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, al-ittisafu bi sifatil karam ma'al yaqin wal i'tiqad anna Allah lam yakhluq waliyan bakhilan. Harus memiliki sifat dermawan bersama yakin dan keyakinannya, i'tiqadnya bahwasannya Allah tidak pernah menciptakan seorang wali yang pelit, kata beliau. Inna Allah lam yakhluq waliyan bakhilan. Allah tidak pernah menciptakan seorang waliullah itu yang pelit, yang kikir, enggak pernah. Berarti semua orang waliullah itu pasti mereka dermawan. Yang kelima, usahakanlah untuk mendahulukan orang-orang lain sebelum engkau. Contohnya kita lagi di sebuah majelis, dahulukan orang lain dulu. Kita diberi makan, dahulukan orang lain dulu. Itu hubbul ithar. Artinya mendahulukan orang lain. Senangnya mendahulukan orang lain daripada dirinya, dan memaafkan orang-orang yang punya kesalahan kepadanya, dan jangan berusaha balas dendam kepada mereka. Itu disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahid Qahtani, salah satu ulama salafi di Saudi. Beliau menulis kitab tentang biografinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu disampaikan tadi halaman 530. Adab murid bersama syekhnya. Kalau dalam tariqat Qadiriyah ada adab seorang murid bersama syekhnya. Beliau tekankan itu. Pertama, taat kepada syekhnya itu pada zahir, dan jangan Anda melawan apa yang disampaikan syekhnya. Ma'al iktar, dengan memperbanyak membaca apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan sampai akhir ayatnya. Artinya taat kepada syekh itu dalam hal yang baik, taat kepada guru dalam hal yang baik. Kalau hal yang haram tidak. Wa idza dhahara min syaikhihi ma yakrahu fi syara', apabila Anda melihat dari syekh atau guru
sesuatu yang Anda benci dari syariat, apa ini dosa, kok syekh melakukan ini atau ustaz melakukan ini, istakhbir an dzalika, tabayyun kepada beliau. Nanya dulu sama beliau, apa antum salah? Bidarbil amthali wal isyarah. Dengan memberi contoh, ya syekh, saya punya teman melakukan ini dan itu. Sebenarnya itu tentang syekhnya, tapi itu harus memberi contoh. Adabnya seperti itu. Awal isyarah, memberi isyarat. Kemudian yang kedua, an yastur ma qad yara min uyub syekh. Tutupilah aib seorang syekh atau guru Anda jika Anda melihat aib. Farubbama waqa'a dhalika li'adam fahmihi murad syekh. Karena mungkin hal tersebut itu Anda tidak faham apa yang dilakukan oleh syekh tersebut. Fa in lam yajid lisyekh 'udhran, jika Anda tidak mendapatkan alasan untuk syekh tersebut atau guru Anda, maka minta ampun Allah kepada Anda, kepada beliau, dan doakan taufiknya Allah kepada beliau. Wala yukhbiru ahad, jangan menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Wala ya'taqid, dan jangan berfikir bahwa syekh itu maksum, tidak punya dosa. Kemungkinan, kata beliau, wa innama hasala minhu wa huwa fi ghaflah, kemungkinan hal tersebut itu terjadi dari syekh atau dosanya karena beliau tidak sengaja atau karena lupa. Yang ketiga, mulazamatu syekh wa adam al-inqita'an. Menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Abdul Qadir, harus kita bermulazamah, terus dekat dengan syekh dia atau gurunya, dan jangan putus dari beliau. Kemudian yang keempat, an yaltazim al-adab ma'a syekh. Harus ketika bertemu dengan guru kita itu harus beradab. Yang kelima, an yahdhar min muqarafati dzunub li'annaha tudhibu barakatal ilm. Hati-hatilah terhadap dosa dan maksiat, karena itu akan menghilangkan berkahnya ilmu. Dan beliau juga memberi adab seorang syekh kepada muridnya. Bukan kita didik murid harus sopan santun kepada gurunya, gurunya sebaliknya harus begitu. Pertama, harus menerima muridnya lillahi ta'ala, dan harus diperhatikan, dinasihati, warifq wallin, harus lemah lembut kepada muridnya. Fayakunu ma'ahu ka'abih. Seorang syekh atau seorang guru, seorang kiai harus menjadi bersama muridnya itu sebagai orang tua kepada anaknya. Yang kedua, ayyuraqib sulukahu. Guru harus memperhatikan perilaku muridnya. Apabila beliau melihat yang berbeda dengan syariat atau dosa atau maksiat, wa'adhahu wa raghabahu fit taubah lillah. Beliau menasihatinya agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an yuhrasa ala talqinihi mabadal khair. Seorang syekh itu hendaklah dia mendidik muridnya, mengajarkannya kebaikan. Itu disampaikan oleh Imam Abdul Qadir Jalani dalam kitab Al-Ghunyah, jilid 2 halaman 168. Asal usul di dalam tariqat yang diletakkan oleh Imam Abdul Qadir Jalani. Pertama, ada 7 asal di dalam tariqat, 7 pondasi yang dibuat oleh Imam Abdul Qadir. Yang pertama adalah taubat. Beliau mengatakan babut dukhuli 'ala Allah li naili ridwani fid dunya wal akhirah. Pintu masuk kepada Allah agar mendapatkan keridhaan di dunia dan akhirat adalah pintu taubat. Sampai beliau berkata kepada muridnya, "Ya ghulam, wahai anak muda, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah bima'siyatin irtakabtaha, karena sebuah maksiat yang kau pernah lakukan. Balighsil najasat thawb dinika bima'it taubah." Beliau itu memberikan contoh bahwa pakaian ini adalah agama kita. Jika terkena kotoran najis harus segera dibersihkan, tapi dengan air taubat. Wattabatu 'alaiha, harus tetap berteguh di atas taubat tersebut. Wal ikhlasu fiha, ikhlas di dalam taubat Anda. Kemudian yang kedua, asal usul di dalam tarikat Al-Qadiriyah, yang kedua adalah zuhud. Orang yang tidak memikirkan dunia. Maka ulama tasawuf mengatakan, ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Kalau sesuatu yang di tangan itu hilang, kita nggak mikirin, nggak takut. Tapi kalau sesuatu yang diambil dari hati hilang, itu sedihnya minta ampun. Yang ketiga, at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah syukur. Yang kelima adalah sabar. Yang keenam adalah ridha. Yang ketujuh adalah as-sidq atau jujur. Kemudian tarikat Syekh Abdul Qadir Jalani itu dinisbahkan kepada beliau. Tapi tarikat beliau itu jauh daripada hal-hal yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara tulisan atau karya-karya beliau, Al-Ghunyah li Talibil Haqq. Yang kedua, Futuhul Ghaib. Yang ketiga ada Fathur Rabbani, dan beliau
punya beberapa kitab-kitab yang lain. Wafatnya beliau, perhatikan wafatnya Imam Abdul Qadir Jalani. Allah, wafatnya sangat nikmat. Saya tulis ini hampir berapa halaman? Saya tulis 12 halaman. Dari awal saya mau menulis sampai saya selesai itu, perasaan saya mau meneteskan air mata. Saya tidak tahu kenapa. Dari awal saya menulis tentang biografinya beliau, kayak gemeter gitu, subhanallah. Saya tidak tahu kenapa. Dari awal saya mulai nulis 12 halaman, dari awal sampai akhir itu gemeter, dan perasaan itu saya ingin menangis. Atau saya ingin rindu kepada beliau radhiyallahu anhu. Beliau ini sepakat para ulama sejarah bahwa Imam Sayyidi Al-Imam Abdul Qadir Jalani wafat pada tahun 561 Hijriah. Dan beliau itu hidup selama 91 tahun. Dan dikatakan, perhatikan umat Islam, dikatakan bahwasannya beliau tidak pernah merasakan sakit seumur hidupnya. Seumur hidupnya beliau nggak pernah merasakan sakit. Karena anggota tubuhnya itu dijaga karena Allah. Banyak ibadah, banyak zikirnya. Maka semua anggota tubuhnya dijaga oleh Allah. Dikatakan bahwa lam yamrad fi hayatihi maradan syadidan. Tidak pernah beliau merasa sakit yang berat yang kita bisa rasakan itu. Siwa marad mautihi, kecuali sakitnya ketika beliau menjelang wafat. Itu cuma hanya 1 hari 1 malam. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita sampai 2 tahun sakitnya merepotkan orang lain. Ini cuma sakitnya beliau ringan. 1 hari 1 malam. Sampai anaknya, ada pertanyaan yang itu saya ingin sampaikan kepada jemaah. Anaknya Imam Abdul Qadir, Sayyidi Imam Abdul Qadir Jalani, anaknya namanya Syekh Abdul Jabbar, bertanya kepada ayahnya. Pas ayahnya lagi menjelang sakaratul maut, kita bilang 1 hari 1 malam, ditanya, "Madza yu'limuka min jismika?" Ana baca ini, waduh luar biasa. Apa yang dirasakan sakit dalam tubuhmu wahai ayah? Faqala, beliau rahimahullah berkata, "Jami' a'dha'i illa qalbi, fama bihi alamun wa huwa ma'allah." Semua anggota tubuhku ini merasakan sakit kecuali hati. Itu hati tidak merasakan sakit karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah, keyakinan yang sangat indah. Kalimat-kalimat yang saya tidak bisa ungkapkan ini. Sampai beliau ditanya, "Apa yang kau rasakan dalam tubuh Anda?" Beliau mengatakan, "Semua anggota tubuh saya ini sakit kecuali hati saya." Karena dia bersama Allah. Dan beliau berkata, "Ana la akhafu min ayyi insan." Saya tidak pernah takut kepada makhluk siapapun, manusia siapapun dia. "Ana la akhafu minal maut." Saya tidak pernah takut kepada kematian. "Wala min malakil maut." Saya tidak takut kepada malaikat maut. "Wa kana yarfa'u yadayhi wa yamudduha." Beliau pas menjelang wafatnya mengangkat tangannya. Kemudian beliau begini. Beliau mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kayak beliau menyambut kedatangan orang-orang. Allahu Akbar. Pas menjelang sakaratul mautnya. Pas menjelang akhir hayatnya. Allah, saya membayangkan ini, apakah kita nanti bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh beliau. Sampai keyakinan udah akhir hayat. Gimana sakitnya apa ini? Kalau kita sakit semua. Tapi karena keyakinan yang sudah menebus di dalam hatinya beliau merasakan bahwa saya semua sakit kecuali hati ini yang bersama Allah. Hati ini yang sedang bersambung kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau berkata, "Saya tidak takut kepada manusia. Bahkan saya tidak takut mati. Saya tidak takut kepada malaikat maut." Wa kana yarfa'u yadayhi. Beliau mengangkat 2 tangannya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian beliau menyampaikan atau membaca beberapa doa. Dan beliau terakhir mengulangi kalimat Allah, Allah, Allah. Kemudian keluar nuhnya yang mulia. Masya Allah. Dan beliau dimakamkan di malam hari di sekolahnya, madrasah. Beliau punya madrasah. Madrasah bukan madrasah kita ini sekarang. Madrasah itu tempat pengajian, ngajar agama. Walam yatamakkan ahluhu wa ashabuhu min dafnihi fi nahar min kathrati ziham. Keluarga sahabatnya tidak bisa memakamkan beliau itu di siang hari. Saking penuh padat orang yang hadir ingin menyolatkan jenazah Syekh Imam Abdul Qadir Jalani. Allah, coba bayangin kata Nabi, 40 orang menyolatkan jenazah kita aja udah dapat syafaat. Bayangin ini beliau nggak bisa dimakamkan di siang hari. Masya Allah, Allah, Allah.
Beliau tidak bisa dimakamkan di siang hari, saking padat orang-orang yang hadir, saking penuh orang-orang pencinta kepada Imam Abdul Qadir Jailani, saking senang mereka kepada orang-orang saleh. Maka mereka datang dari jauh sampai Baghdad, semua berkumpul di sini, di dalam tempat tersebut. Idh kharaja ahlu Baghdad, sampai semua penduduk kota Baghdad itu keluar untuk menyolatkan jenazah Imam Abdul Qadir Jailani. Allahu Akbar. Allah. Saya berfikir tidak pernah Allah mendorong hamba-hambanya yang beriman menyolatkan jenazah seseorang kecuali itu orang-orang baik. Nggak pernah kita mendapatkan orang-orang yang buruk. Banyak orang-orang yang menyolatkan jenazahnya. Gak ada. Tidak. Semua pasti datang ke rumah duka cita itu aja. Benar kan? Bayangin orang-orang yang datang ke rumah kita kalau kita udah meninggal. Sahabat, teman jauh-jauh datang. Tapi pas sehingga menyolatkan jenazah kita itu sangat sedikit. La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an. Beliau ini dimakamkan di malam hari, dan beliau ini termasuk salah satu ulama besar, termasuk salah seorang waliullah, wallahu a'lam bissawab. Beliau itu memiliki 4 istri. Beliau itu awalnya tidak menikah karena beliau tidak memikirkan. Ternyata beliau Allah dianugerahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu mendapatkan 4 istri, dan beliau anaknya itu 49 anak. Bayangin beliau itu usianya 90 tahun, anaknya 49. Bayangin beliau nanya, ini loh siapa ini? Dari yang mana? Ini anak dari mana? Kalau sudah usia begitu, Allah. Tapi ulama berbeda dengan kita. Kita miring kalau kita punya istri 2 itu bisa. Tapi beliau ini 49 anak, 17 laki-laki dan sisanya perempuan. Pernah Imam Abdul Qadir Jailani sedang di malam hari dikatakan. Beliau di malam hari melihat ada cahaya. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Siapa? Aku adalah Rabbmu. Aku telah menghalalkan apa yang aku haramkan kepada umat, kepada manusia lain. Kemudian Imam Abdul Qadir mengambil sandalnya, melempar cahaya tersebut. Ikhsa, wahai mal'un, laknatullah iblis, kata beliau. Kenapa? Engkau adalah iblis. Saking walinya, saking ketakwaan dan keimanannya, sampai iblis mengatakan, wah, kamu selamat dari aku, wahai Abdul Qadir. Saya telah menggoda, menipu banyak orang-orang ahli ibadah sebelum engkau dengan perkataanku itu. Tiba-tiba kalau di malam hari kita lagi jalan, ada cahaya di depan kita. Aku adalah Tuhanmu. Apa ya Rabb? Aku telah menghalalkan apa yang aku haramkan kepada orang-orang lain. Ya Alhamdulillah. Tapi beliau saking besar, saking ini ilmunya, saking besar kedudukannya, sampai beliau melempar itu cahaya karena dia tahu bahwa itu bukan Allah. Karena Rasulullah SAW menjalankan perintah, menjauhi larangan, sampai Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, Allah senantiasa memuliakan kita. Mudah-mudahan jamaah juga insyaAllah bisa membaca lebih luas tentang Imam Abdul Qadir Jailani dan para ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mencintai Imam Abdul Qadir Jailani dan mencintai Imam Syafi'i, dan mencintai Imam Ahmad bin Hanbal, dan mencintai Imam Abu Hanifah, dan mencintai Imam Malik, dan mencintai Ibnu Katsir, dan mencintai Imam Al-Bukhari, mencintai Imam Muslim, dan mencintai semua guru-guru kita, ulama kita yang istiqamah di jalanmu. Ya Allah, kumpulkan kami di dunia bersama orang yang kau cintai. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia bersama orang yang kau cintai, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami di dunia dalam taat, ya Allah. Pertemukan kami di surga bersama bagindamu ya Rasulmu ya Allah, baginda Rasul kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Mujib du'a as-sailin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.